wabarakatuh. Kami dari kelas 11 akuntansi 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencatatan dana sistem fluktuasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farnisha. Saya Stella Putri. Saya Dinda Primanti. Saya Samira Jatiarini. Saya Rasul Marfaah. Pengertian fluktuasi. Fluktuasi adalah sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Saldo akun kas kecil ini tidak tetap atau fluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Ciri-cirinya yaitu 1. Pembentukan dan pengisian kembali dicatat. 2. Besarnya dana disediakan sesuai kegiatan dari divisi yang menggunakan dana. 3. Setiap pengeluaran kas kecil dicatat di kredit dengan akun kas kecil. Jenis-jenis yaitu 1. Fluktuasi reguler atau siklus, mengacu pada periode pertumbuhan atau penurunan sesuatu yang beda dari waktu ke waktu. 2. Fluktuasi tidak teratur, terjadi karena mematuhi akan perubahan yang diprediksi jauh-jauhan. Silakan Asya. 3. Prosedur. 1. Bentuk dana pencatatan dengan melihat akun kredit card dan kredit card cash in bank. 2. Setiap ada pengeluaran kas kecil, dilakukan pencatatan dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kecil. 3. Mengisi kembali dengan dapat dilakukan sebesar jumlah yang sama lebih besar lebih kecil. Contoh 1. Kas kecil diisi pertama kali sebesar 1 juta saldo awal. Kas kecil tersebut digunakan untuk keperluan operasional perusahaan hingga akhir periode. Pada periode berikut, kas kecil diisi kembali dengan jumlah yang sama atau berbeda dengan saldo awal dalam sistem fluktuasi. Setiap terjadi perubahan jumlah uang kas kecil, maka harus langsung dibukukan, baik itu penambahan maupun pengeluaran. 2. Naik dan turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar adalah salah satu contoh fluktuasi ekonomi jangka pendek. Penyebab fluktuasi. Fluktuasi di pasaran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kebijakan pemerintah. Pemerintah memegang kendali yang cukup banyak atas pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah dan bank sentral di setiap negara memiliki efek mendalam pada pasar keuangan. 2. Transaksi internasional. Aliran dana antar negara juga berpengaruh pada kekuatan ekonomi sebuah negara dan mata uangnya. Semakin banyak uang yang keluar dari sebuah negara, semakin lemah juga ekonomi dan nilai mata uang di negara tersebut. Dalam transaksi yang terjadi antar negara atau secara global, tentu ada aliran dana yang masuk atau keluar. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap naik turunnya harga. Transaksi tersebut seperti ekspor, impor, utang, investasi, dan sebagainya. 3. Ekspektasi dan spekulasi. Adanya harapan terhadap nilai harga tertentu memengaruhi tingkat fluktuasi. Selain itu, ekspektasi menentukan perkiraan atau spekulasi terhadap nilai harga. 4. Permintaan dan penawaran. Jumlah permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tentu dapat menyebabkan harga barang tersebut naik atau turun. Jumlah permintaan dan penawaran dapat berkaitan dengan ekspektasi serta spekulasi terhadap suatu barang. Misalnya, jika terjadi spekulasi sebuah barang langka, maka harganya akan naik. 5. Kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian ini dapat dipengaruhi faktor eksternal, seperti bencana alam, perang, dan sebagainya. Juga faktor internal seperti jumlah pengangguran, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Kondisi perekonomian yang stabil di sebuah negara tentu mengurangi kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi fluktuasi? Jadi, fluktuasi yang terjadi bisa dicegah dan diatasi, tergantung pada kondisi yang terjadi di masing-masing sektor. Secara umum ada 3 cara yang biasa dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuat kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ini harus dibuat dengan tepat supaya pertumbuhan ekonomi di masa depan berjalan dengan baik. Kedua, menstabilkan mata uang. Penurunan nilai tukar rupiah kerap membuat daya beli melemah, artinya permintaan masyarakat juga melemah.
Cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan mengendalikan nilai tukar lewat kebijakan yang tepat. Ketiga, merencanakan jumlah permintaan dan penawaran. Agar harga di pasaran tetap stabil, perencanaan supply and demand juga harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat. Sekian yang presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.